Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sadapin Tekno. Jadi guys, pada video kali ini kita bakal coba ngebahas si Realme Narzo 30A yang udah saya pakai selama 1 minggu. Jadi di video kali ini saya bakal coba nih yang ngasih pengalaman saya dari mulai performa, kamera, layar, baterai, dan lain-lain. Di video kali ini kita bakal bahas tuntas ya guys ya, 1 minggu pemakaian bersama Realme Narzo 30A. Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Yang pertama kita bahas untuk masalah desainnya dulu dari Narzo 30A ini. Ya, untuk desainnya sih sejauh ini saya suka ya untuk Narzo 30A ini. Di sini ada action-action yang menurut saya cukup kekinian. Ya, desainnya ini cukup keren sih ya. Terus juga ada penempatan tulisan Narzo yang menurut saya nggak kegedean, nggak seperti brand-brand HP sekarang yang gede banget. Lalu desain kameranya yang ciri khas banget soal Realme. Jadi untuk desainnya di sini untuk masalah kameranya masih dipertahankan ya guys ya. Cuman yang nggak saya suka untuk masalah desain kameranya, di sini ada tulisan AI. Ya, di sini seperti norak aja gitu loh desainnya. Untuk masalah desain kameranya, apalagi di sini ada tulisan AI, orang-orang menilainya bahwa ini triple kamera, tapi nyatanya ini dual kamera aja guys ya. Terus juga untuk masalah bercak sidik jarinya di sini nggak gampang tertinggal ya untuk desainnya Narzo 30A. Di sini menurut saya untuk bercak sidik jarinya pas waktu kita pegang tanpa casing ataupun silikon di sini ya nggak pernah tertinggal. Bahkan ini emang bener-bener nggak ada sisa bekas sidik jari guys ya pas waktu kita pegang desain belakangnya si Narzo 30A ini. Terus kalau misalkan kita bandingin untuk Narzo 30A dengan Poco M3, ya untuk masalah bobotnya di sini lebih berat Narzo 30A ketimbang Poco M3. Ya padahal kapasitas baterainya di sini sama ya 6000 mAh, tapi di sini untuk bobotnya lebih berat Narzo 30A ya guys ya. Lalu lanjut ke bagian layarnya. Ya, walaupun layarnya di sini kita tahu sendiri, Narzo 30A ini menggunakan layar beresolusi SD Plus aja ya menurut saya gimana gitu loh. Di sini masih pakai SD Plus, tapi kita bisa kembalikan lagi ke harganya yang bisa dibilang cukup miring ya. Dengan spesifikasi segini menurut saya buat layar SD Plus sih udah oke aja sih. Apalagi menurut saya layarnya yang dihasilkan dari Narzo 30A ini nggak burik banget kok. Untuk pencerahannya di sini bagus, terus juga untuk warnanya menurut saya ya nggak terlalu gelap-gelap banget sih. Tapi oke aja sih sejauh ini buat diajak nonton film, nonton YouTube, semuanya masih enak banget. Terus juga buat main game ya masih enak banget sih buat main game PUBG, Genshin Impact, Mobile Legends. Tapi jangan main game FF. Kalau misalkan main game FF nanti mata kalian bakalan sakit. Ini soalnya layarnya SD Plus aja. Jadi saya nggak bakal tanggung jawab ya kalau misalkan mata kalian masuk rumah sakit. Tapi saya ngalamin delay ya untuk masalah touch-nya. Bahkan YouTubers lain juga banyak banget yang bilang bahwa layarnya ini delay. Ya emang sejauh ini saya pakai Narzo 30A ini untuk masalah layarnya di sini delay. Buat diajak main real drum pun di sini cuma bisa di touch 3 jari bersamaan. Jadi menurut saya ya untuk masalah delaynya di sini agak lumayan parah guys ya si Narzo 30A ini. Tapi buat main game-game ya mungkin yang pakai 2 jari aja sih sebenarnya udah cukup banget ya guys ya. Nggak usah pakai 4 jari. Kalau 4 jari kayaknya kurang oke aja si Narzo 30A ini. Terus juga yang saya kecewa dari Narzo 30A ini untuk masalah layarnya yaitu tidak memiliki perlindungan layar yang cukup keren. Ya contohnya Corning Gorilla Glass. Jadi temen-temen siapin kalau misalkan udah beli Narzo 30A ini jangan lupa pakai anti gores. Lanjut ke masalah kamera belakang dari Narzo 30A ini. Ya, kameranya sendiri Narzo 30A ini memiliki resolusi 13 megapiksel dengan dual kamera. Satu kamera lagi saya nggak tahu untuk resolusinya berapa megapiksel, tapi yang jelas di sini cuma tertulis untuk 13 megapiksel aja, yaitu kamera utamanya guys ya. Terus juga untuk hasil fotonya ya sejauh ini bisa dibilang pas-pasan ya untuk Narzo 30A dengan harga di kisaran 1,8 jutaan. Yang menurut saya untuk hasil fotonya teman-teman bisa lihat sendiri. Lalu Narzo 30A ini memiliki mode malam yang menurut saya cukup membantu banget ya untuk difoto kegelapan di malam hari. Lalu untuk hasil perekamannya si Narzo 30A ini tidak memiliki fitur stabilization. Jadi untuk masalah perekamannya di sini jedak-jeduk ya guys ya. Ya teman-teman bisa lihat sendiri aja untuk masalah perekaman dari kamera belakangnya si Narzo 30A ini guys. Jadi guys, ini adalah hasil perekaman kamera belakang dari Realme Narzo 30A di resolusi 1080p di 30 fps ya. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk hasil videonya ya.
di sini nggak ada fitur image stabilization alias stabilization, nggak ada. Jadi untuk hasil videonya jelas jedak-jeduk ya guys ya. Lalu untuk kamera depannya si Narzo 30A ini memiliki resolusi 8 megapiksel aja. Untuk hasil fotonya menurut saya udah oke banget sih ya untuk kamera depannya si Realme Narzo 30A ini. Lanjut ke masalah performa, fitur yang diandalin dari Narzo 30A ini. Ya, untuk chipsetnya sendiri di sini menggunakan chipset MediaTek Helio G85 dengan pabrikasi 12 nanometer, didukung dengan GPU-nya yaitu Mali G52 MC2. Nah, untuk skor Antutunya sendiri, kita bisa mendapatkan skor di kisaran 200 ribuan, yang menurut saya ini udah cukup banget ya untuk HP di kelas entry level. Sama seperti Redmi Note 9, untuk masalah skor Antutunya nggak jauh dari sekitaran 200 ribuan. Terus juga buat diajak ngegame, ya menurut saya sejauh ini pakai Realme Narzo 30A ini selama 1 minggu udah enak banget. Terutama buat main game Mobile Legends di sini lancar jaya. Terus juga buat main game PUBG Mobile lancar jaya juga, dan buat main game Genshin Impact pun juga masih bisa dibilang oke, walaupun emang agak stuttering dan nge-lag gitu. Cuman buat main game FF di sini cukup bisa dibilang panas si Narzo 30A ini. Makanya kalau buat main game FF hati-hati aja guys ya, takutnya meledak gitu loh. Makanya nggak usah main game FF lah, takutnya sakit mata juga gitu loh. Udah sakit mata, bikin HP rusak. Aduh. Game nggak beres itu. Intinya untuk masalah performa si Narzo 30A ini nggak usah diraguin lagi. Bisa melibas game-game zaman now yang ada di Play Store saat ini. Lalu untuk kapasitas baterainya sendiri, Narzo 30A ini memiliki kapasitas 6000 mAh dengan dukungan fast charging 18 watt. Yang menurut saya ini udah cukup gede banget ya. Apalagi di sini layarnya SD Plus aja yang menurut saya ini bisa bertahan hingga 2 harian lebih. Yang menurut saya ini udah oke banget di harga 1,8 jutaan dengan baterai 6000 mAh. Terus juga untuk dukungan chipsetnya yang cukup mumpuni, yang menurut saya jadi nilai plus si Narzo 30A ini guys ya. Untuk masalah baterainya saya nggak komplain banyak ya, menurut saya udah puas banget sih. Cuman untuk masalah chargingnya aja agak kelamaan. Walaupun udah 18 watt, tapi di sini kita membutuhkan charging di kisaran 2 jam 40 menit ya guys ya. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Ya, untuk kesimpulannya di sini menurut saya si Realme Narzo 30A ini cukup recommended ya, bahkan ini recommended banget. Nah, ini cocok banget untuk teman-teman yang lagi nyari HP di kelas entry level dengan budget pas-pasan yang mementingkan performa dan baterai. Ya, sekali lagi saya tekankan ya, yang mementingkan performa dan baterai. Ya, jawabannya adalah Narzo 30A ini karena di sini harganya udah pas banget ya guys ya. Tapi kalau misalkan temen-temen nyari layar terus juga untuk masalah kameranya, bisa aja pilih HP lain. Ya, banyak sih HP lain yang memiliki kualitas kamera yang cukup oke dengan layar yang lebih bagus juga ya guys ya. Tapi perlu catatan juga ya guys ya, walaupun performanya di sini ngebut banget, tapi untuk masalah suhunya di sini kurang terkontrol menurut saya. Jadi untuk masalah suhunya di sini gampang panas. Ya paling kalau misalnya kita main di kisaran 30 menitan, untuk masalah suhunya di sini udah mulai hangat ya guys ya, alias udah mulai panas. Sama halnya seperti Redmi 9 yang menggunakan MediaTek Helio G80. Yang menurut saya di sini untuk seri MediaTek emang agak cenderung lebih panas untuk masalah suhunya. Dan juga untuk masalah baterainya agak cenderung lebih boros ya guys ya. Lalu untuk harganya sendiri kalau misalnya kita lihat sekarang, yaitu di kisaran 1,8 sampai 1,9 jutaan aja ya guys ya. Kalau misalkan temen-temen pengen beli, bisa aja kunjungi link yang ada di deskripsi. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Menurut temen-temen gimana? Apakah temen-temen punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika temen-temen punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sadapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit, and see you next time in the video. Goodbye, dadah, have a nice day.